Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Alfinet, NIM 24003358. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu, yaitu Dr. Randus Nurhastuti MPD dan Ibu Mardatilla Zulfian MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, semoga kita sehat walafiat dimanapun kita berada. Baiklah, saya di sini membuat video tentang seminar proposal ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, saya akan membacakan hasil proposal mini saya yang berjudul yaitu meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui game edukasi Linggo Kids pada peserta didik dengan hambatan intelektual di SLB Mutiara An-Nafi. Bab satunya yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang peranan bahasa dalam kehidupan sosial berperan penting bagi anggota masyarakat yang mengalami kondisi keterbelakangan mental atau tunagrahita. Tunagrahita adalah kondisi di mana seseorang memiliki mental yang terbatas, kemampuan berpikir rendah, dan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang akan belajar membaca terlebih dahulu. Memasuki tahap membaca permulaan, tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar membaca. Dalam hal ini, membaca permulaan bersifat mekanisme yang dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Membaca permulaan merupakan keterampilan awal yang harus dipelajari atau dikuasai dan oleh si pembaca. Membaca permulaan adalah tingkat awal agar orang bisa membaca. Untuk mengembangkan kemampuan berbahasa profesional, pendidik harus mulai mempertimbangkan kepentingan anak, yaitu tentang kepentingan teknologi di era 40, kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif atau digital. Sebaiknya dilaksanakan sejak dini menurut Apriyansyah dan Kurniawati 2022. Keterampilan teknis pendidikan memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi, memerlukan penekanan pada pengembangan karakter dan penyelarasan keterampilan di kelas. Di sini saya mengambil game edukasi melalui aplikasi Linggo Kids, yaitu edukasi interaktif yang dirancang untuk anak-anak usia dari 2 sampai 8 tahun. Aplikasi ini menggunakan metode belajar sambil bermain atau disebut dengan metode play learning. Termasuk permainan lagu dan video. Linggo Kids membantu anak-anak mengembangkan keterampilan literasi, numerasi, dan kreativitas. Di sini ada beberapa kelebihan dari Linggo Kids. Yang pertama yaitu anak belajar sambil bermain, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu aplikasi ini dirancang untuk agar anak belajar tanpa ada gangguan seperti iklan dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu dapat digunakan secara offline. Yang keempat yaitu dukungan kurikulum. Terdapat dari dukungan kurikulum yaitu materi edukasi berbasis kurikulum. Yang kelima yaitu bisa diawasi oleh orang tua, sehingga orang tua dapat memantau perkembangan belajar anak melalui fitur tersebut. Adapun kekurangan dari Linggo Kids ini yaitu aplikasinya berbayar, sehingga orang tua harus mengeluarkan atau membayar aplikasi ini. Yang kedua yaitu terlalu banyaknya screen time.
Anak-anak mungkin menghabiskan waktu di depan layar dan jika kita tidak mengawasinya. Yang selanjutnya itu fokus utamanya yaitu berbahasa Inggris. Tetapi ada materi lainnya. Linggo Kids awalnya dikembangkan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sekarang udah ada pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan lebih banyak pembelajaran lainnya. Yang selanjutnya itu tidak cocok untuk anak-anak, untuk semua anak. Terutama ada beberapa anak mungkin lebih nyaman saat pembelajaran lebih ke tradisional. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Bagaimana efektivitas menggunakan Linggo Kids dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi anak tunagrahita ringan di SLB Mutiara Anafi? Apakah dengan menggunakan game Linggo Kids dapat meningkatkan membaca permulaan untuk anak tunagrahita ringan di SLB Mutiara Anafi? Kita lanjut ke tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keefektifan meningkatkan kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan media edukasi game Linggo Kids bagi anak tunagrahita ringan di SLB Mutiara Anafi, yaitu khususnya kelas 3. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil peningkatan kemampuan membaca permulaan menggunakan game edukasi Linggo Kids kelas 3 di SLB Mutiara Anafi. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Secara umum ada 2 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Yang pertama kita masuk dengan manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, khususnya ABK. Khususnya penggunaan game edukasi Linggo Kids sebagai upaya peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa dengan hambatan intelektual. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dari manfaat praktis ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dilihat dari bagi siswa. Yang pertama yaitu manfaatnya yaitu meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi siswa tunagrahita untuk pembelajaran membaca terutama membaca permulaan. Yang kedua yaitu dapat memberikan rangsangan dan motivasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada peserta didik. Yang kedua yaitu manfaatnya bagi guru. Kegiatan ini akan membantu guru di dalam kelas untuk memecahkan permasalahan dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta mencari strategi pembelajaran membaca permulaan yang tepat bagi anak tunagrahita ringan. Yang ketiga yaitu bagi kepala sekolah. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam pelaksanaan kurikulum, utamanya dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, kemampuan membaca permulaan. Selanjutnya, pengertian kemampuan membaca permulaan. Pembelajaran membaca permulaan erat kaitannya dengan pembelajaran menulis permulaan. Sebelum mengajarkan menulis, guru terlebih dahulu mengenalkan bunyi suatu tulisan atau huruf yang terdapat pada kata-kata. Pengenalan tulisan tersebut, bunyi ini melalui pembelajaran membaca. Oleh karena itu, jenis membaca permulaan yang dikembangkan adalah membaca teknis. Pada tingkat awal membaca, anak belajar menguasai huruf dan konsonan serta bunyinya. Anak belajar bahwa huruf I memberikan suara I, huruf B memberikan suara B, dan sebagainya. Selanjutnya, anak mulai menggabungkan bunyi B dan dengan I, yaitu dengan jika digabungkan menjadi bunyi B, dan seterusnya. Baru kemudian anak mampu menggabungkan suku kata menjadi kata. Misalnya B dengan
ru, maka menjadi biru. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak. Yang pertama yaitu faktor fisiologis, yang kedua intelektual, yang ketiga lingkungan, yang keempat sosial ekonomi siswa, dan yang kelima yaitu faktor psikologis. Kemampuan membaca permulaan siswa dengan hambatan intelektual ringan. Anak dengan hambatan intelektual ringan mengalami berbagai kesalahan dalam membaca. Di antaranya salah dalam melafalkan huruf, menghilangkan huruf, menyelipkan huruf, penggantian huruf, dan salah dalam mengucapkan kata. Siswa dengan hambatan intelektual memiliki kemampuan membacanya yang sangat rendah. Jadi di sini saya menggunakan metode play learning, yaitu metode pendekatan pembelajaran yang menggabungkan bermain dan belajar secara interaktif. Konsep ini bertujuan untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan dan efektif, terutama bagi anak-anak. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa Linggo Kids efektif dalam meningkatkan kosakata bahasa pada anak, membantu anak mengenalkan bentuk huruf dengan lebih cepat, dan membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu dari Heru Maria tahun 2009 dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Membaca Permulaan Melalui Media Gambar pada Anak Tunagrahita Ringan Kelas D1 SLBC YPAALB Prambanan Klaten tahun 2001 sampai 2009. Yang kedua yaitu Fitria Fajar Setiawati tahun 2017. Efektivitas metode multisensori untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak tunagrahita ringan kelas 2 SLB Negeri Semarang. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Anak-anak dalam kelompok di bawah normal atau lebih lamban daripada anak normal, baik perkembangan sosial maupun kecerdasannya, disebut anak keterbelakangan mental. Istilah resminya di Indonesia juga disebut dengan anak tunagrahita. Adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Pembelajaran membaca permulaan erat kaitannya dengan pembelajaran menulis permulaan. Sebelum mengajarkan menulis, guru terlebih dahulu mengenalkan bunyi suatu tulisan atau huruf yang terdapat pada kata. Pengenalan tulisan beserta bunyi ini melalui pembelajaran membaca. Oleh karena itu, jenis membaca permulaan yang dikembangkan adalah membaca teknis. Kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tindakan kelas di sini maksudnya yaitu penelitian bekerjasama dengan pihak sekolah, baik itu guru maupun kepala sekolah, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa di SLB Mutiara Anafi. Setting penelitiannya yaitu untuk memperoleh hasil data yang diinginkan sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian haruslah sesuai dengan kebutuhan. Maka pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SLB Mutiara Anafi, Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Subjek penelitiannya yaitu dari penelitian tindakan kelas ini, guru kelas 3 dan yang ada memberikan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan game edukasi Linggo Kids ini, dan juga anak kelas 3 di SLB Mutiara Anafi. Termasuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang pertama itu observasi dan
tes tertulis. Yang kedua yaitu tes tertulis. Selanjutnya itu teknik analisis data. Ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua paparan data, yang ketiga penyimpulan. Dan selanjutnya itu daftar pustaka. Ada beberapa daftar pustaka. Yang pertama itu Anissa F 2009, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe indeks match terhadap aktivitas dan hasil belajar matematika peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang proposal mini saya yang berjudul meningkatkan kemampuan peserta didik membaca permulaan di menggunakan game edukasi Linggo Kids pada peserta didik dengan hambatan intelektual di SLB Mutiara Hanafi. Mohon bimbingan dan sarannya kepada Ibu Dr. Andus Nur Hastuti MPD dan juga Ibu Martilla Zulfian MPD, dan terima kasih kepada ibu-ibu bapak-bapak yang telah menonton. Semoga ini bermanfaat untuk bapak ibu dan juga terkhususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata saya yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.